Nation. Prabambara, Jaya Jaya Jaya. Halo Sobat Sakes, bagaimana kabar kalian di luar sana? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat selalu. Nah, di sini ada segmen baru dari OSIS Prabambara nih Kak, yaitu segmen podcast. Apa sih Kak segmen podcast? Segmen podcast itu? Jadi segmen podcast ini bernamakan Sakes, ya dengan kepanjangan Saka Podcast. Di sini merupakan wadah bincang-bincang terbuka antara siswa dan guru yang bertemakan cakrawala kebahagiaan. Dan di episode terakhir kali ini dari season 1 Sakes, episode ketiga kali ini berjudul MIPA versus IPS. Ya, penjurusan yang berujung perdebatan nih. Banyak teman-teman di luar sana yang kayak MIPA, IPS bingung gitu ya. Iya. Nah, di topik kali ini kita mengundang narasumber yang keren-keren. Cantik-cantik hari ini kan. Kita senang banget. Iya, Terima kasih. Dari sudut kanan kami ada pembicara guru, yaitu Ibu Teti Nur Aik SPD selaku guru mata pelajaran BK di SMA Negeri 1 Kalasan. Dan sebelah kiri saya ada dua kakak cantik nih. Aduh, terima kasih. Bernama Kak Cecil dan Kak Safira. Silahkan Ibu Teti dan Kakak memperkenalkan diri, dimulai dari Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ini adalah event keren banget. Ya, saya adalah Teti Nur Aiti, ya, biasa dipanggil Ibu Teti, guru BK SMA Negeri 1 Kalasan. Gitu? Oke, mulai dari kakak-kakak. Kak Safira dulu aja. Oh ya, Kak Safira dulu. Halo Sobat Sakes. Halo. Gimana nih kabarnya? Semoga Baik semua ya. Amin. Perkenalkan, nama aku Safira Nufaiza, biasa dipanggil Safira, dari kelas 12 IPS 3, anak IPS Sejati. Sejati. Iya. Sekarang aku ya. Iya. Oke. Halo Sobat Sokes, kenalin aku Cecilia Cynthia Marsadayita. Panggil aja Kak Cecil gitu. Aku kelas 12 MIPA 1. MIPA Sejati. Iya, Sejati. Oke. Emang ini suasananya siang-siang tuh hari weekend enaknya ngobrol-ngobrol sama keluarga, istirahat di rumah. Tapi sama teman-teman ya. Iya, tapi kita harus berbagi wawasan nih dengan sobat Sakes di luar sana. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Teti. Terima kasih Kak Kak. Safira. Iya, Sangat sangat juga keluarga. Iya. keluarga Oke. Nah, seringkali konten-konten perdebatan penjurusan SMA tuh berkeliaran di banyak pipa-pipa sosial media. Nah, dan juga nggak jarang juga topik ini tuh sering diangkat di pembicaraan Benar. real life gitu kan. Iya. Kumpul bareng teman-teman, jurusan IPS tahu lebih santai, lebih enak belajar. Itu tadi berujung perdebatan. Iya, kan, Mama, ya? berjumpa berdebat nanti. Aduh, padahal tuh dalam jurusan mesti udah ada benefitnya sendiri. Iya. Nah, maka dari itu nih Bu, sebenarnya tuh jurusan MIPA dan IPS itu apa sih? Oke, terima kasih. Ini ada anak-anakku yang hebat, IPA sama IPS ya. Iya, Bu. Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak berujung perdebatan yang nah, walaupun saya yakin banyak ya perdebatannya tuh kadang-kadang ya suka banyak melangkai gitu kan. Maksudnya yang IPA aku mau lintas minat kok. Nah, terus yang IPS gitu kan pengen kan. Jadi sebetulnya jurusan IPA ke IPS itu kan tidak ada kaitannya sebetulnya dengan di perguruan tinggi. Jadi kalau di SMA itu IPA itu adalah disebutnya MIPA ya. Jadi matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, sudah tahu lah ciri khasnya apa. Jadi kan ada di situ ada mata pelajaran ciri khas jurusannya, yaitu ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Kan? Terus kalau IPS itu sebetulnya adalah jurusan ilmu pengetahuan sosial dan juga ada ciri khas jurusannya. Sebetulnya di IPS itu ciri khas jurusannya yaitu ada sosiologi, ada juga geografi gitu kan, ada juga ekonomi dan akuntansi. Tapi kalau sekarang
ada yang disebut dengan lintas minat. Iya. Jadi anak IPA boleh juga dong belajar dengan ilmu pengetahuan sosial. Anak IPS juga boleh dong belajar di pengetahuan alam, yaitu lintas minatnya boleh yang biologi, boleh fisika, boleh kimia sebetulnya ya, tergantung kepada kondisi dan juga keinginan mayoritas anak-anak di sekolah tersebut. Gitu sebetulnya IPA dan IPS. Iya. Untuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Teti nih, bicara tentang MIPA. Untuk Kak Cecil, dorongan apa sih Kak yang membuat Kak Cecil tuh masuk ke jurusan MIPA Kak? Kan dikira kan MIPA kan kayak susah nih hitung-hitungan terus. Iya. Nah, apa sih motivasi kalian Yang bisa memilih jurusan iya. MIPA? Jadi gini, mau sharing ya ke teman-teman apa Iya. gitu. Sobat Sakes. Sobat Sakes. Jadi kalau dari based on my experience ya, dulu itu sebenarnya aku tuh bingung banget waktu mau masuk SMA tuh, aku milih IPA atau IPS nih ya. Terus tanya ke teman-teman nih, teman-teman banyak yang milih IPA ternyata. Nah dari situ terus ya udahlah aku ikut teman. Nah karena ikut teman jadinya aku milihnya ke IPA ya gitu. Oh gitu, gara-gara ada mayoritas Iya, banyak yang teman-teman yang milihnya IPA. Terus kalau mikir kalau IPS nanti jangan-jangan temennya kan kayak gini nanti dugal atau dan sebagainya. Dulu kayak gitu, takut banget masuk IPS. Terus akhirnya aku milih untuk masuk MIPA gitu karena teman-teman banyak yang masuk Mayoritas juga. masuk. Iya. Terinspirasi dari teman-teman. Iya, gitu. karena teman-teman. Iya, karena kalau misalnya tiba-tiba teman-teman yang milih IPA, kita masuk IPS, kita harus kayak aduh nanti tiba ada teman kayak Iya, benar banget takut kalau Iya, besok nggak ada bener banget, teman. Kak. Bener-bener Iya, banget. takut banget itu. can relate sih. Dulu aku juga pernah kayak di posisi itu. Semua orang yang mau masuk SMA. Iya, kebanyakan kayak gitu ya. Bener banget Kak. Nah, menurut Bu Teti sendiri nih, menurut kacamata Bu Teti, penjurusan di SMA ini apakah berdampak besar Bu untuk langkah siswa ke depannya Bu? Oke, jadi gini ya, sebetulnya saya ingin semua itu belajar. Jadi bukan hanya anak-anak seperti tadi yang disampaikan anakku yang cantik Mbak Cecil tadi ya, karena pengaruh dari teman ya. Sebetulnya tidak pas ya, kalau secara psikologis mungkin ada dampak dari teman, tetapi secara potensi yang ada di dalam dirinya padahal belum tentu ya Mbak Cecil itu gitu kan. Jadi masyarakat pada umumnya, orang tua harusnya sudah belajar bahwa IPA dan IPS itu harus berdasarkan dari potensi. Nah ini kesempatan ini program yang bagus sekali nih, mudah-mudahan nanti masyarakat pada tahu nih. Jadi tidak ada lagi pemaksaan ya orang tua yang anaknya harus masuk ke satu program studi di SMA, misalnya IPA, karena dianggap dulu itu wah kalau anak-anak masuk IPA itu wow ya karena ada sesuatu kebanggaan. Kalau anak-anak masuk IPS itu orang tua memperkenalkannya aja dengan kata-kata IPS sih gitu kan. Jadi seakan-akan ada nada yang kurang gimana, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Jadi IPA sama IPS itu tidak ada kaitannya sebetulnya ya dengan dunia manapun lah gitu kan, maksudnya untuk masa depannya, tetapi sesuai tidak dengan potensi di anak itu. Iya. Nah ini mungkin harusnya dari awal-awal, jadi dari SMP gitu kan harus sudah diperkenalkan IPA itu seperti apa sih, IPS itu seperti apa sih gitu. Nah sehingga kalau tadi pertanyaannya berdampak tidak ke masa depannya, jelas lah. Karena belajar di SMA kan 3 tahun, ya kan? Nah kalau 3 tahun sudah dilatih, dididik, dibiasakan dengan ilmu-ilmu pasti, dengan IPA yang tadi ciri khas jurusan tadi ya, atau dengan IPS dengan ciri khas jurusan tadi, padahal ya yang sosial, padahal tidak sesuai dengan potensinya, kan seperti pemaksaan dong. Akhirnya perdebatan tadi berujung perdebatan karena Mbak Cecil karena berdasar contoh ya nak ya, karena teman kan belum tentu sesuai potensi ya, akhirnya masuk ke perguruan tingginya dia ke Saskum ya kan. Nah, terus kan berarti kan tidak sesuai dong gitu kan, tapi alangkah lebih pasnya
orang tua juga sudah paham, IPS itu ini loh, IPA itu ini loh, potensi anaknya ini loh, gitu kan. Nah ketika masuk SMA sesuai, pasti anaknya lebih bahagia, gitu kan, lebih pas karena sesuai dengan potensinya, gitu kan. Jadi tidak ada korelasi pintar tidak pintar gitu kan, IPA IPS itu tidak ada korelasinya. Ya, jadi orang tua harus sudah mulai, masyarakat pada umumnya, anak-anak juga ini harus sudah mulai menyadari tidak ada korelasinya bahwa anak IPA lebih pintar dari anak IPS, tidak. Atau anak IPA lebih berhasil dari IPS, atau sebaliknya, anak IPS lebih berhasil dari IPA, sesuai dengan potensinya. Itu baru keren. Gitu. Itu yang harus selalu kita perhatikan dalam memilih jurusan besok waktu SMA. Ada di SMP nih, yang masih bingung, kalian harus tahu dulu potensi kalian tuh enaknya di mana. Waktu belajar materi-materi IPS, aku tuh suka nih belajar sejarah, tapi kalian lebih nyaman jika masuk jurusan IPS besok. Begitupun dengan jurusan IPA ya. Iya, bener banget. Oke nih, bicara tentang IPS, Kak Safira sendiri memandang jurusan di SMA tuh kayak gimana sih Kak? Apakah membantu, apakah menyulitkan dari perbedaan IPS dan IPA gitu Kak untuk menuju ke penjurusan selanjutnya? Kalau dari menurutku sendiri, emang penjurusan dari kelas 10 itu emang sesuatu yang benar, sistem yang benar, karena tanpa kita sadari kita dari kelas 10 itu diajari untuk berpikir 3 tahun ke depan dan setelah 3 tahun ke depan. Karena kita buat planning gitu. Kalau misal kalian ambil saintek, kalian harus siap dengan matematikanya yang banyak, kan ada matematika minat kan. Kalau kalian ambil IPS, kalian juga harus siap dengan hafalannya yang banyak, karena sejarahnya juga ada 2 dan juga planning ke depannya. Jadi sama seperti yang dikatakan Bu Teti tadi, saya setuju karena itu nggak hanya stop di 3 tahun, tapi ke universitas itu juga kalian ambil saintek atau sosum. Jadi penjurusan di SMA itu sangat membantu buat kalian berpikir ke depannya. Jangan ambil keputusan itu berdasarkan misal berdasarkan orang tua. Karena yang mengetahui sebenarnya passion kita ya, itu diri sendiri kita sendiri, bukan orang tua. Walaupun orang tua emang yang membesarkan kita, tapi kurang lebihnya kita sendiri yang tahu. Kita yang menjalani juga ya. Iya, benar. Masa mau menjalani selama 3 tahun isinya pressure, nggak nyaman, nggak suka. Ujungnya nanti jadi malas belajar. Benar. Oke. Kan kerap kali nih kayak kita sebelumnya dibicarakan korelasi antara pintar dan tidak pintar antara IPA dan IPS. Paradigma itu kan selalu diciptakan oleh masyarakat gitu. Anak IPA tuh anaknya pintar-pintar. Iya, pintar, rajin, ambis gitu. Kalau IPS tuh anaknya santai, anaknya rame, anaknya yang wah gitu anak IPS. Lebih seru gitu sebenarnya. Menurut Kak Cecil sendiri nih, anggapan tentang paradigma masyarakat itu gimana? Menurut pandanganku, paradigma dari masyarakat itu tuh kurang sesuai sama kenyataannya, karena sekarang itu kan berbalik ya, justru banyak juga anak IPA yang justru nggak kayak sudut pandangnya masyarakat kan mandang kalau anak IPA tuh pasti rajin, pendiam, terus ansos dan lain-lain. Nah sebenarnya tuh nggak kayak gitu teman-teman. Anak IPA tuh juga banyak yang salah satunya kayak ikut organisasi, terus suka ikut kegiatan-kegiatan di masyarakat, kegiatan sosial gitu. Terus nggak hanya tentang belajar mulu nih sampai kadang burning out gitu loh. Enggak. Jadi anak IPA itu tuh kadang tuh juga sama kok sama anak IPS, nggak melulu tentang belajar terus ambis terus, enggak. Jadi sama-sama harus balance antara satu sama lain, antara akademik dan non akademiknya gitu. Berarti IPS juga seperti itu ya Kak ya? Iya, benar. Oke. Ya seperti tadi kan tidak ada korelasinya. Iya. Harus menurut saya itu paradigma yang harus dihilangkan. Iya, benar harus diperbaiki dengan potensinya. Jadi harus itu baru yang keren. Yes. Semua tuh ada passionnya sendiri-sendiri. Iya, benar banget, ada passion. Semua tuh tidak harus selalu standar yang ada di masyarakat. Iya, standar masyarakat. Bener banget. Nah, untuk tadi nih Kak, tadi kan sempat ada bahas-bahas linjur ya Bu Kak. Iya. Nah, Kak Safira sendiri pernah nggak sih Kak kepikiran buat linjur, atau mungkin Kak Cecil pernah kepikiran buat linjur gitu Kak? Dari aku dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh awal banget kelas 12, karena emang kelas 12 tuh kayak pressure-nya tinggi banget. Kita ada
UTBK, ujian sekolah, ujian praktek, masih menyelesaikan tugas-tugas sampai benar-benar waktu 24 jam bagi kelas 12 tuh kayak kurang. Iya, Kalau bisa benar-benar, nambah tuh iya. jadi sehari itu 48 gitu kan. Berat banget berarti ya. Karena pressure itu tinggi, sempet kenapa kayak penyesalan kayak kenapa aku harus masuk IPS, padahal iya. kayak dari SMP udah pengennya masuk ke IPA IPA. biar ke jurusannya tuh ke Oh, kedokteran. paham. Karena beberapa hal emang passionnya banyak yang lebih, karena aku emang orangnya sosial Iya Kak. dan kurang kayak suka terikat sama sesuatu, jadi ambillah IPS di SMA gitu. Tapi sempat mikir gitu, Sempat tapi ada. cuman kayak ya udah. Iya, let it flow gitu Iya. ya Kak. Nah, kalau untuk Asisa sendiri nih. Iya, kalau dari aku sebenarnya tuh sempat kepikiran untuk lanjut dan termasuknya akhir-akhir ini ya, karena kan Oh, iya. kita udah kelas 3 Iya, terus iya. mikir kita besok mau kuliahnya ambil Iya, jurusan benar. apa ya, mau saintek atau sosum, dan akhir-akhir ini tuh kepikiran kalau Iya. besok itu mau lanjut gitu. Iya. Karena dulu kan waktu mau masuk SMA itu kan karena kepingin sama teman-teman nih, karena Iya. aduh teman-teman banyak yang mau masuk MIPA, aku masuk Iya. IPA. Nah terus ternyata selama menjalani itu di IPA tuh ya enak-enak aja kok, Iya. asalkan teman-teman itu tuh sesuai passion dan minat Iya. kalian. Jadi jangan ikut-ikutan teman-teman yang lain, jangan terpengaruh orang tua kamu harus IPA, harus IPS, enggak. Pokoknya tuh dari teman-teman aja, teman-teman senangnya apa, teman-teman bisanya atau berpotensi di bidang IPA atau di bidang yang sosial gitu. Iya. Jadi apa ya, kembali lagi ke diri sendiri gitu Iya. aja. It's all about our passion. Iya, Iya. betul. Balik lagi ke passion. Iya. Semua itu berawal dari passion kita. Siapa yang kita pengenin gitu. Itu kan juga pasti berpengaruh buat kedepannya gitu loh. Iya, Kalau benar. misalnya nggak sesuai passion kan juga nggak nyaman menjalaninnya, ya kan. Terus karena tadi dibahas tentang mapel lintas minat nih, Kak Sisil sendiri ada nggak sih Kak mata pelajaran lintas minat favorit? Atau bahkan kayak pelajaran yang lintas minat tapi kayak ih nggak suka banget sama pelajaran ini. Yang suka sama yang tidak suka gitu kan. Oke. Jadi karena kalau di Saka itu kan pelajaran lintas minatnya itu setiap tahunnya berganti ya. Oh. Nah, iya berganti iya. setiap tahunnya. Kebetulan kalau angkatanku itu angkatan berapa? Angkatan 54. Angkatan 54 itu dapatnya waktu kelas 10 ada sosiologi sama ekonomi. Mm-mm. Terus kelas 11 sama kelas 12 itu dapatnya ekonomi aja, sosiologi nggak ada. Nah, untuk sosiologinya sendiri kalau menurutku aku suka, terus ekonomi juga suka banget. Iya. Ya, jadi pelajaran lintas minat tuh malah jadi pelajaran yang paling aku suka daripada pelajaran yang lain gitu. Nggak tahu Justru kenapa. malah Iya, positif, kebalik lebih malahan. banyak. Iya. Keluar dari zona-zona gitu ya Kak. Iya, ternyata seru kok, seru-seru. Iya kan. Ya kan bicara tentang gejala-gejala sosial. Iya bener banget, kayak realita yang ada di Iya. masyarakat, Iya. jadi tahu gitu. Jadi Iya. sebetulnya Mbak Cecil itu anak sosial. Iya, bener. Besok linjer berarti. Oh iya betul. Kayaknya dia sih gitu, berarti amin gitu. Berarti kayak oh ya Allah, semoga bisa ya. Intinya choose for the best Yes, aja lah ya kan. betul. Oke. Ini emang bincang-bincang nggak terasa sih tiba-tiba udah mau di akhir Iya, segmen Waduh. bincang-bincang. Cepet banget Iya. ya. Iya, berasa. Kayaknya masih pengen ya kita. Iya, Iya. pengen sharing-sharing. Nah, gimana ya Bu ya? Ini durasinya ya. Jadi sebelum masuk segmen berikutnya, mungkin dari jurusan IPS dan jurusan IPA bisa mempromosikan jurusan masing-masing nih. Dan Benefit. saran-saran nih buat teman-teman SMP di luar sana nih masih bingung. Kalau dari jurusan IPS, Iya. anak IPS itu anak sosial banget. Yes. Dulu anak IPS itu pertama mungkin daya juangnya kuat, Oh iya. walaupun sama-sama IPA lebih kuat IPA. Oh. Terus anak sosial tuh orangnya solidaritasnya tinggi, Wah iya. itu nggak bisa kepatahkan sama siapapun. Terus habis itu mereka tuh emang anaknya tuh emang kayak berpikir praktis, kayak kalau bisa jalannya ke B kenapa harus lewat A gitu. Oh. Terus enak kan di IPS tuh kayak Iya. sosialnya, temennya, kita ketemu yang ibaratnya tuh kalau anak sekarang tuh satu frekuensi. Wah iya bener banget. Kalau Itu di- frekuensi ya. Kalau nggak ngerjain tugas ya nggak ngerjain tugas satu kelas. Solidaritasnya tinggi banget ya. Ini asik ya. Wah, nah ini kalau IPA
nih Kak? MIPA. Aduh, oke. Promosi. Ya, oke. Kalau dari IPA sendiri, selama belajar itu ya teman-teman pastinya kalau MIPA itu pastikan banyak matematikanya. Iya. Terus berarti teman-teman tuh harus suka nih sama matematika. Jangan sampai nggak suka, itu harus tertanam banget ya. Jangan sampai kalian itu nggak suka matematika, karena kalau di IPA itu kalian bakal berhubungan banget sama namanya matematika, itu nggak bakal lepas. Terus kalian itu belajar menganalisis sesuatu. Misalkan kalau praktikum gitu seru banget praktikum itu. Kita bisa mengamati alam sekitar gitu, terus kita mengambil kesimpulan, membuat laporan-laporan, itu seru banget. Habis itu apalagi ya? Pertemanannya nih di MIPA gimana gitu Kak? Pertemanannya itu tuh kita tuh sama aja kok sama kayak anak IPS. Enggak membeda-bedakan satu sama lain, terus enggak yang ambis banget. Iya, mungkin tergantung orangnya juga ya. Iya, benar. Iya, gitu. Terus apalagi ya? Kalau di IPA itu pokoknya seru kok, enggak yang kayak kalian bayangin Serem banget gitu. Iya, enggak serem banget, enggak menegangkan, terus pokoknya seru kok sama kayak IPS. Dan di IPA tuh bukan berarti kalian tuh jadi pendiam terus ansos enggak. Di IPA tuh juga sama kayak IPS, kita juga belajar, kita juga masih bisa bersosialisasi sama yang lainnya gitu. Siap. Ini kayak IPA dan IPS tuh ada persamaan juga ya ternyata. Dari hubungan pertemanannya, walaupun nggak semua orang tuh sama gitu loh cara melakukannya, tapi kurang lebih semuanya tuh punya potensi masing-masing. Punya kelebihan dan kekurangannya, plus minusnya. Plus minusnya. Makanya itu kenapa diciptakan IPS dan MIPA. Karena itu tadi. Iya benar. Yang satu belajar sosial, yang satu belajar Betul banget. Kan makhluk sosial gitu ya, saling berdampingan. Iya, dengan berdampingan dengan alam. Benar. Kehidupannya. Benar. Oke. Karena tadi itu penutupan dari segmen bincang-bincang, sekarang kita langsung masuk ke segmen tanya jawab. Apa sih sesi tanya jawab itu sendiri, Dena? Jadi sesi tanya jawab itu sesi di mana kita menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Sakes yang sudah mengirimkan di sosial media yang telah kami sediakan, dari Instagram maupun dari forum Sekreto yang sudah kami sediakan. Nah, untuk itu mari kita langsung ulik ke pertanyaan pertama. Oke. Ini ada pertanyaan nih, kenapa selalu timbul perbandingan di antara IPA dan IPS padahal semua punya potensi masing-masing? Kenapa nih selalu muncul perbandingan gitu? Oke, saya dulu. Oke. Oke, anakku kembali lagi ke paradigma tadi. Jadi yang membandingkan sebetulnya ya orang-orang di luar dari anak IPA dan IPS. Kalau anak IPA dan IPS-nya kan Iya, betul. Tapi orang tua, maaf nih, saya juga orang tua di masyarakat, itu suka sekali terdengar anakku IPA, gitu kan. Ketika putranya anaknya yang IPS nggak mau ngaku. Nah, saya mengatakan, kalau anakku tuh IPA, jadi kalau IPA tuh nanti masuk ke mana saja mudah, mau ngapain aja mau. Ternyata tidak. Itu halo orang tua, nggak usah dibandingkan putra putrinya ya sesuai dengan potensinya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kebahagiaan dan kesenangannya. Yang penting dia bahagia untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan yang dia inginkan. Orang tua hanya mendampingi saja. Nah, gitu ya. Men-support bisa. Iya dong, kasihan dong. Harus nge-support anaknya terus nih, karena Iya, anaknya jalan nggak usah sedih ketika Iya. yang IPS. Nah, ini paradigma berapa tahun ke belakang. Sama saya juga ketika SMA, banyak orang tua yang merasa bangga kalau anaknya di IPA. Orang tua merasa sedih anaknya ketika tidak masuk ke IPA. Padahal tidak seperti itu. Ini buktinya nih, berdua sudah bahagia semuanya. Ada jalannya masing-masing ya. Iya, jadi kembali lagi paradigma itu yang membandingkan adalah orang-orang yang tidak paham. Gitu ya. Oke. Perlu disadari ya. Benar. Di sana. Dua kalian kalau misalnya orang tua kalian yang mungkin masih berpikir seperti demikian, kan bisa mungkin belajar ramah dengan orang tua seperti ini. Sampaikan apa sih yang kalian mau, apa sih yang sebenarnya ada di lapangan itu seperti apa, didiskusikan baik-baik dengan orang tua. Dan orang tua kalian pun bisa memahami hal tersebut. Gitu. Gimana ke depannya, mungkin orang tua yang belum tahu tentang IPS itu benefitnya juga banyak Kak sebenarnya.
kasih tahu ke orang tua, bicarakan baik-baik. Semua tuh akan sukses caranya masing-masing Iya. ya. Udah punya jalannya masing-masing. Iya, benar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu prospek kerja IPA dan IPS itu luas mana? Saya lagi. Kembali lagi. Jadi tidak ada korelasinya yang IPA lebih luas, yang IPS lebih luas. Kalau sesuai dengan potensinya, passionnya, dia menyukai tentang pekerjaan itu, saya kira juga banyak ya. Banyak contoh di masyarakat, mungkin masyarakat banyak yang tahu. Kalau contoh aja ini, mohon maaf saya menyebutkan, seharusnya ada sebuah instansi yang di situ adalah misalnya pegawai bank saja ya, itu kan di depan teller itu kan mungkin masyarakat kebanyakan taunya sarjana ekonomi, ternyata tidak. Boleh lihat cek di masyarakat, jadi ada yang sarjana geologi, ada yang sarjana olahraga, ada yang sarjana teknik, pokoknya sarjana, iya, jadi boleh gitu, nggak apa-apa. Jadi berarti kan tidak ada istilah prospek ke depannya, korelasinya. Kalau diam saja walaupun sarjana yang mungkin ini ya nilainya IPK-nya bagus sekali, kemudian program studinya mungkin dianggap ya bagus sekali. Kalau dia tidak mau bekerja dengan berusaha, ya enggak lah, gitu ya. Kembali lagi kepada mau tidaknya orang tersebut. Sayang sekali perbincangan kali ini. Harus lanjut ke Pembacaan pengalaman Oh, iya. itu. Oke. Jadi kita tuh ada forum Bu, namanya Sekrito. Jadi anonim, para pengirim ini bisa menceritakan pengalamannya tanpa diketahui identitasnya. Wow. Anonim. Bisa curhat juga. Iya, benar. Bisa. Bisa keresahan-keresahan itu bisa diungkapkan. Tanpa kelihatan namanya ya maksudnya. Iya. benar. Langsung jadi pengalaman pertama. Iya. Aku pengen rajin belajar, tapi malah hobi-hobiku yang mendominasi. Aku lebih suka meningkatkan skill nulis, gambar, dan terkadang sampai menyampingkan belajar. I'm so confused what should I do. Oke. Jadi dia lebih mendominasi nih Bu, hobi-hobinya. Padahal juga hobi itu juga bisa disalahkan ya Bu, Iya. karena itu potensi, Iya. passion, kesukaan. Iya. Nulis dan gambar juga bisa, semua orang tuh bisa melaksanakan. Itu ada potensi yang luar Itu biasa. biasa. Iya, benar. Apalagi dikembangkan. Benar banget, Tidak Kak, semua benar. bisa. Tidak Iya. semua itu. Oke, saya menanggapi ya sedikit ya. Tadi yang lanjutkan hobinya, jangan dianggap itu merupakan sebuah penghalang. Iya. Tetapi kita kita masih hidup di Indonesia. Iya. Jadi kita kadang-kala kalau mau memasuki sebuah institusi perguruan tinggi atau juga pekerjaan, masih ada tes tertentu yang standar, kompetensi standar gitu kan. Yang penting kompetensi standarnya bisa terpenuhi, kemudian skillnya, hobi yang tadi yang dianggap itu adalah betul-betul keinginannya, potensinya dia itu dikembangkan lebih bagus. Iya, Saya yakin orang itu akan menjadi orang yang sukses berhasil. Amin. Itu Iya. buat yang ngirim. Oke. Dukungan dari kakak Siapa dan tuh yang kakak. ngirim? Iya, Iya. semangat. Jangan jadi bingung malahan. Nggak usah. Tancap gas aja. Iya. Lanjut gambarnya. Oke. Karena susah sekali loh itu ya, berimajinasi. Siapa Dituangkan tahu di suara kertas menjadi Iya. karya seni yang sangat luar biasa. Semangat ya kamu yang di sana. Dadah, kamu yang punya hobi. Oke, sayang sekali nih Bu. Sesi tanya jawabnya harus berakhir. Waduh. Sesi terakhir nih Kak. Menarik ke segmen penutup. Wah, agak sedih nih rasanya. Aduh. Harus mau berpisah gitu. Iya. Berpisah itu emang paling menyedihkan dan menyakitkan sih Kak. Oke, jadi untuk sobat di luar sana yang masih menitik beratkan pro dan kontra dalam penjurusan, jangan jadikan kontroversi tersebut menjadi patok kekhawatiran. Iya benar. Di setiap penjurusan pasti ada hikmah yang dapat diambil tersendiri. Benar. Hal itu tak patut untuk dijadikan alasan perpecahan. Lebih baik bila kita sokong masa depan dengan generasi penerus bangsa yang berkualitas Benar. dan tahu akan kuantitas. Yes. Saya Kila sebagai MC. Saya Najwa sebagai MC pamit undur diri. See you on the next video. Prabambara. Jaya